lanjut Bapak Ibu ya, karena kan kita juga baru ketemu ya. Kalau saya langsung aja berbagi pengalaman, saya belum ngobrol lagi, udah lama kan. Nah, sedikit cerita aja. Kemarin ada tamu dari Kampung Duku. Kampung Duku di mana gurunya? Kampung Duku kebetulan beliau tinggalnya di Taman Mini. Ini serius. Kemarin tuh ada tamu dari Jakarta Timur, namanya Pak Sutoyo ya, dari daerah Taman Mini. Hari Senin kemarin ketemu saya. Beliau sama Bapak Ibu, beliau ini punya keluhan stroke. Sudah 2 tahun, ya kan? Beliau nggak pernah nyangka. Ini serius Bapak Ibu. Beliau cerita sama saya nggak nyangka saya akan kena stroke. Kenapa? Satu, mohon maaf ya, ini bukan membawa pekerjaan nih kan. Tapi beliau cerita, saya ini angkatan. Setiap bulannya ada yang namanya general check up, kontrol. Apalagi saya setiap hari harus olahraga, harus aktivitas. Saya sebelum mulai aja saya harus push up, saya harus lari, saya harus olahraga lah, tentara ya, betul Bapak Ibu ya. Dan dia tidak menyangka 2 tahun yang lalu dia akan kena stroke. Dia nggak percaya dengan keadaan itu, dia pergilah ke rumah sakit Gatot Subroto katanya, rumah sakit angkatan ya Bapak Ibu ya. Adanya kalau nggak salah itu daerah mau ke Senen. Bener, udah pernah ke sana? Ngapain? Oke lagi. Jangan sering-sering main ke sana Bapak Ibu ya. Nah, sampai akhirnya dia nggak percaya. Dia pergilah ke sana, satu ruangan itu di lantai berapa dia cerita, saya lupa lantainya. Itu isinya orang sakit semua. Dia pikir orang sakit itu hanya orang tua. Ternyata karena dia kena stroke, butuh penguat. Ini serius, dia cerita katanya, saya butuh apa ya? Karena dia nggak terima dengan keadaan dia sakit. Beliau pergilah ke sana, dokternya bilang, Pak, jangankan seusia Bapak. Jadi di salah satu lantai di rumah sakit Subroto itu ada satu ruangan isinya anak-anak dari mana saja yang sudah kena stroke, kena diabetes, ada yang sudah cuci darah, ada yang darahnya tinggi. Itu usia Bu, dari usia berapa? Rata-rata SD. Bayangin. Jadi kalau di sekitar kita Bapak Ibu melihat orang sakit hanya orang tua mungkin wajar. Tapi kalau sekarang usia anak-anak pun sudah banyak yang sakit. Kan belum lama Coyong Pamela kedatangan tamu. Usia 15 tahun stroke. Ingat nggak Bapak Ibu? Masih ingat nggak? Waktu itu ada anak-anak remaja usia 15 tahun datang ke sini, stroke, tensinya 200. Terus belum lama kemarin juga ada orang tua dari salah satu tamu mau ngajak cucunya, ada keponakan juga, masih umur kelas 4 SD, gulanya sudah 800. Lewat itu mah. Udah kelewat. Kalau orang tua punya gula 800 sudah nggak bisa apa-apa. Iya. Kalau anak-anak Bu energinya masih banyak. Punya gula 800 juga masih bisa lari sana lari sini. Coba misalnya di antara kita yang udah usia segini gulanya 800 cuma bisa tiduran di tempat Tidur. Lemes. Akhirnya apa? Kata bapaknya, dari situ saya yakin bahwa saya nggak boleh patah semangat. Biasanya kalau orang sudah sakit suka putus asa. Iya. Pasrah sama keadaan. Saya udah tua, ntar juga saya mati. Katanya begitu. Kalau udah sakit suruh ke dokter, sayang duit. Dan istirahat di rumah. Padahal itu benar atau tidak Bapak Ibu? Salah. Kita sakit, kita harus usaha. Seperti Bapak Ibu yang datang ke Coyong setiap hari. Ini usaha. Betul? Alhamdulillah Bu Diana ya, keluhannya dulu apa masih ingat kan Bu? Apa? Kolesterol, asam urat, lututnya sakit nggak bisa sholat yang benar, ya alhamdulillah.
benar sholat yang gimana nih saya bingung. Ya, banyak. Kita nggak usah ngomongin penyakit yang besar aja tuh. Kita ngomongin kayak Budiana, kolesterol, lututnya sakit, sampai sholat kagak bener. Tuh, gara-gara sakit sholat kagak bener. Saya baru tanya, sholat kagak bener tuh sholatnya bagaimana? Nggak khusyuk karena ngerasain Sakit. tapi ada perubahan. Kasih tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu. Bu Vivi, saya ingat banget cerita beliau dulu. Ya, hampir meninggal gara-gara sakit paru-paru. Serius? Boleh tanya? Bener Bu? Katanya badan sama tulang udah nempel, kulit sama tulang doang udah nggak seperti ini. Sekarang mah coba bangun dulu. Sekarang coba lihat, udah montok, cantik lagi. Kasih tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Ya, padahal beliau ini dulu Bapak Ibu setiap hari merasakan sakit. Karena apa? Punya sakit paru. Belum. Udah main duduk baik. Tepuk tangannya mana Bapak Ibu baru. Kalau saya yang bercerita, tentunya tidak afdol, betul nggak? Di sini ada nggak yang punya keluhan paru-paru? Gak ada? Yang punya paru-paru? Ya nggak usah diprotes, dijawab aja Bapak Ibu. Yang punya paru-paru? Kok nggak ada yang jawab ya? Ini ada orang nggak ya Bapak Ibu? Yang punya paru-paru ada? Siapa yang nggak punya? Siapa yang punya? Ini yang angkat cuma berapa orang? Sisanya paru-parunya nggak ada itu ya? Paru-paru adanya di mana? Ini agak repot nih kalau salah nunjuk repot nih. Ayo, paru-paru adanya di mana? Jantung. Ini rata-rata manusia begitu kita Bu. Punya organ tapi nggak tahu di mana. Tempatnya di mana? Makanya kalau dia sakit ya wajar. Orang kita aja nggak tahu tempatnya di mana. Coba paru-parunya ada di mana? Kiri apa kanan? Yang satu paru-parunya di kanan, yang satu di kiri, yang satu lagi punya kontrakan kayaknya. Ya, paru-paru itu organ yang ada di bagian dada, yang adanya di bagian kiri dan kanan. Iya, jadi begini megangnya. Coba megangnya gimana benar? Gini doang nanti benar di mana? Ya, jadi paru-paru itu adanya kanan dan kiri ya. Ini sekedar tahu aja Bapak Ibu, fungsinya buat apa? Bu, punya paru-paru buat apa Bu? Buat pernafasan. Kasih tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu ya. Jadi paru-paru itu adalah bagian untuk organ pernafasan. Nafas itu penting nggak? Bapak Ibu bernafas? Bernafasnya pakai insang? Pakai paru-paru. Oke, Bu Fitri, sedikit cerita ya. Ibu Fitri ini usianya berapa? 54 tahun. Ya, usianya berapa Bapak Ibu? 54. Ya, Ibu Fitri sebelum ke Coyang, Ibu ini benar punya keluhan paru-paru? Sakit flek paru-paru. Jadi paru-parunya ada fleknya. Ya, Kenapa itu awalnya Bu? namanya kotoran, asap rokok sama asap kendaraan yang saya sering jalan. Tapi mohon maaf, tadi kan Ibu bilang dari asap rokok. Ibu merokok? Tapi kenapa asap rokoknya bisa masuk? Ya, dulu suami merokok. Ya, jadi dulu suaminya tuh suka merokok. Jadi mau tidak mau menghirup. Betul nggak Bapak Ibu ya? Makanya adalah yang bilang merokok itu membunuhmu, bukan membunuh. Kenapa Bu? Suaminya nempel kalau di rumah juga nggak bisa. Ada gitu ya. Suaminya lagi merokok, tempelin baik, makanya kita paru-paru. Ya nggak begitu juga kali mah. Ya, jadi pasif itu yang lebih bahaya biasanya dibanding orang yang perokok, karena asap itu terhirup gitu ya. Nah, seberapa lama Ibu sakit? 1 tahun. 1 tahun.
tahun. 1 tahun Bu, 1 hari aja lama, apalagi 1 tahun. Nah, selama sakit itu ya Bu ya, yang dirasa apa? Batuk, nyesek, terus kalau kena kipas angin belum gigil. Batuk, nyesek, kalau kena kipas angin menggigil. Kenapa? Ya hawa dingin, Kayak dingin. nggak boleh kena kipas angin langsung nyesek. Kalau kena kipas angin terasa sesak. Terus apa lagi yang dirasa Bu? Batuk tuh kayak mau kencing-kencing. Batuk terasa sampai kayak orang kencing. Kencing-kencing. Kayak dibilang kayak dol gitu loh Bu. Jadi yang batuk atas yang keluar. Ada banyak begitu. Karena saking nyeseknya. Saking nyeseknya tuh kalau batuk udah kemarahan. Terus kalau lagi kayak gitu biasanya diapain sama Ibu? Ya, kadang-kadang saya tuh batuk, kata dokter saya kena paru-paru. Nah pas begitu ada terapi, jadi saya diajak ke terapi. Nah Ibu kan maaf ya, tadi kan Ibu berobat ke dokter. Katanya kalau orang sakit paru-paru tuh obatnya ada khusus. Ya 6 bulan, betul ya Bu ya? Sampai 6 bulan kalau misalnya berhenti, ulang lagi, berhenti, ulang lagi. Berapa lama Ibu berobat? Jadi disuruhnya 12 bulan, karena saya terapi jadinya cuma 6 bulan. Nah itu selama berobat itu biasanya dikasihnya obat atau bagaimana? Obat tuh lupa-lupa kalau sekali minum. Ini lupa-lupa udah kayak balonku ya, lupa-lupa namanya. Maksudnya macem-macem bentuk. Macam-macam. Gak apa-apa. Kita balik lagi ya Bapak Ibu ya. Itu obat yang dikonsumsi sehari bisa berapa banyak? 4 kali minum. Satu kali minum pagi 4, makan siang 4, terus sorenya 4. Satu hari 3 kali minum. 4 kali 3 aja udah 12. Bener ya, itu 12 satu kali selama 6 bulan. Tapi disuruhnya Ibu justru lebih dari itu. Ya, 12 bulan suruh obat karena terapi akhirnya 6 bulan katanya di ronsen udah sembuh. Luar biasa, kasih tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu. Nah Ibu ingat gak waktu itu Ibu kan harus sering minum obat. Itu kondisinya sampai kayak gimana Bu badannya? Orang mau ke kamar mandi ada ngesot saya. Mau ke kamar mandi ngesot kenapa? Ya karena udah saking kurus. Sakit. Berarti dulu badannya sampai habis 30 kilo. sampai 30 kilo. Iya, kayak tengkorak. Masya Allah 30 kilo itu kan untuk ukuran anak-anak ya Bapak Ibu ya. Kalau saya kan alhamdulillah 55 kalau saya. Ya kan, berarti nggak beda jauh lah sama 30 ya Bapak Ibu ya. Tuh ada pertanyaan, ada asmanya nggak? Katanya saya cuma plek paru-paru sama ini. Apa sih? Bukannya asma, apa tuan-tuan? Bronkitis, apa bengek? Ya, ampun katanya. Ampok. Iya, cuci aja. Ampok sama bengek beda nggak sih Bu? Hampir mirip lah ya. Nah terus selama berobat itu Ibu nggak ada perubahan? Ya ada, pas saya terapi tuh ada perubahan. Perubahannya justru malah setelah terapi. Kasih tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Dan apa yang dirasa Bu sebelum terapi ini ada apa perubahannya itu seperti apa? Ya pas terapi perubahannya, ya enak makan, enak tidur, pokoknya nggak nyesek, batuk juga ringan. Nah terus berhenti dari minum obat. Berarti sama sekali nggak minum? Nggak apa-apa. Enggak, kata dokter, dia kaget. Saya disuruh berobat 12 bulan kok ini udah sembuh. Obat saya bawa ke tempat dokternya. Terus nggak diminum lagi? Pakai minum, kata dokter, emang ini kok saya aneh Bu, katanya bisa bersih gitu. Saya terapi, dipanasin badan saya gitu. Emang dipanasin sama kompor. Badan saya Emang makanan. Nasi basi dipanasin ya. iya ini kalau paru-paru harus dipanasin badannya gitu. Harus dihangatkan. Kalau dipanasin khawatir konotasinya beda-beda ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau tubuh kita hangat itu membuat kita sehat. Nah diopen berarti katanya ya. Dan alhamdulillah ada perubahan. Ada alhamdulillah, jadi sampai sekarang saya terapi baik. Udah berapa lama Ibu terapi? 3 tahun lebih. 3 tahun. Kasih tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu. Selama 3 tahun ini sudah gak pernah minum obat. Ya sama itu nggak minum obat lagi. Sama
sama sekali. Ke dokter kontrol? Udah emang dibilang bersih katanya. Kata dokternya nggak usah datang lagi. Nggak usah datang lagi. Luar biasa Bapak Ibu. Ya Ibu, itu kalau orang mau menuju perubahan kan biasanya ada reaksi. Ibu ada reaksinya enggak? Reaksinya buang-buang air pada gatal badan. Tuh, ada yang sama enggak? Buang-buang air, gatel, terus Udah buang air aja tuh sama gatal-gatal. berapa lama tuh gatelnya? Ada hampir setengah bulan saya baik. Hampir setengah bulan, tapi bukan kegatelan ya Bu ya? Iya, takutnya nanti orang mikir lagi, wah jangan kecoyak, ntar lu kegatelan gitu. Ya bukan, pada beruntus. Tapi Bu nggak takut, Agak Ibu lanjut terus. lanjut terus. Alhamdulillah udah nggak apa-apa, enak badan sekarang. Tangan dulu dong Bapak Ibu. Siapa sih Bu